Kisah Anugerah. Yeay. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa pastinya ya. Tuhan Yesus itu penolong kita di saat kita susah. Nah, sekarang kita akan menyanyikan Yesus itulah satu-satunya ya. Yang semangat ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Lagi ya, yang semangat ayo. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, sekarang kita akan menyanyikan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Hai adik-adik, kita bertemu lagi di Kisah Anugerah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih atas berkat, atas pimpinanmu, atas pemeliharaanmu, atas kasihmu kepada kami hingga hari ini. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan bisa melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati hari bangkitnya Tuhan Yesus. Yesus yang sudah disalib, mati untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa kita, untuk menggantikan kita atas hukuman dosa kita. Dia dikubur. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Dia hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Dia tidak akan mati lagi. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pasti akan selamat, memperoleh jaminan hidup yang kekal bersama dengan Yesus di surga yang indah, yang nyaman, yang tidak ada penderitaan di sana. Setelah Tuhan Yesus hidup, bangkit dari kematiannya, maka Tuhan Yesus menunjukkan dirinya, menampakkan atau memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya tahu, yakin bahwa Yesus sudah hidup. Dan murid-muridnya nanti bisa menceritakan kepada yang lain, sehingga kita hari ini bisa tahu bahwa Yesus benar-benar hidup. Karena murid-muridnya benar-benar tahu, benar-benar melihat bahwa Yesus memang sudah hidup dari kematiannya.
Nah, hari ini kita akan belajar dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Di sini dikisahkan bahwa Yesus menampakkan diri atau memperlihatkan diri lagi kepada murid-muridnya untuk kesekian kalinya, supaya murid-muridnya semakin yakin, wah benar, Yesus hidup loh, dia tidak mati, jangan sedih, jangan takut, Yesus hidup. Orang lain nggak ada loh yang mati terus hidup lagi dan tidak akan mati lagi, nggak ada. Hanya Yesus yang pernah mati lalu hidup dan tidak mati lagi, hanya Yesus. Makanya kita hanya percaya sama Tuhan Yesus. Nah, di dalam Yohanes 21 ini dikisahkan Simon Petrus, murid Yesus, dan juga teman-temannya yang lain pada suatu malam, Petrus berkata kepada teman-temannya, kepada murid-murid yang lain. Dia berkata seperti ini. Teman-teman, aku mau menangkap ikan loh. Lalu teman-temannya yang lain mau ikut. Mereka berkata, kami juga mau pergi bersama dengan kamu. Wah, ternyata teman-temannya gak mau ketinggalan. Mereka juga mau bersama-sama dengan Petrus. Akhirnya mereka naik perahu, sama-sama naik perahu. Mereka menuju ke tengah Danau Tiberias. Lalu setelah itu, di malam itu mereka terus menebarkan jala. Jala itu adalah alat untuk menangkap ikan di laut, di danau, atau di sungai yang besar. Jadi mereka melemparkan jalanya ke dalam laut atau ke dalam air ya, di danau pada waktu itu. Mereka tarik jalanya. Loh, kok kosong? Tidak ada ikan sama sekali. Lalu mereka pindah lagi. Mereka tebarkan atau lemparkan jalanya ke sebelah kiri. Mereka tarik lagi jalanya. Lah, kosong juga. Tidak ada ikan. Mereka nggak mendapatkan ikan pada waktu itu, adik-adik. Ya, sedih banget. Mereka nggak bisa makan ikan ataupun apalagi jual ikan, nggak bisa. Karena mereka nggak dapat apa-apa, adik-adik, pada malam hari itu. Akhirnya mereka terus mencoba, nggak dapat juga. Sampai pagi hari nggak dapet juga. Ya, sedih banget, semakin sedih ya. Ya udah deh, kita pulang aja. Mereka pulang. Matahari juga sudah mulai terbit, sudah terang. Mereka pulang, mereka ke pantai, ya, mereka ke tepi Danau Tiberias. Dan ternyata waktu mereka pulang, adik-adik, ada seorang yang berdiri di pantai Tiberias itu. Tepat di depan mereka, ada seorang yang berdiri dan berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jadi, seseorang itu bertanya, apakah Petrus dan teman-temannya mempunyai lauk pauk? Kira-kira jawabnya apa, adik-adik? Nggak punya, nggak ada. Kan mereka nggak dapet ikan. Mereka menjala ikan nggak dapet. Jadinya mereka jawabnya, nggak punya, kami nggak punya apa-apa, kami nggak menangkap ikan. Lalu orang tersebut yang berdiri itu berkata kepada mereka, "Nah, sekarang tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Jadi orang itu menyuruh Petrus dan teman-temannya untuk menebarkan jala atau melemparkan jala di sebelah kanan perahu. Lalu mereka coba, mereka taat, mereka ikuti. Lalu mereka coba, terus mereka tarik. Wah, ternyata benar, mereka memperoleh atau mereka dapat ikan banyak sekali. Mereka tarik sampai susah nariknya. Mereka tarik jalannya, mereka bawa ke dalam perahu, ke atas perahu. Wow, mereka tangkap.
mereka dapat ikan yang banyak. Lalu terus tiba-tiba ada murid yang memberitahukan kepada Petrus atau kepada teman-teman yang lain. Murid ini sudah mulai tahu, oh kayaknya orang itu yang berdiri dan ngomong itu, yang memerintahkan kita untuk menebarkan jala lagi itu adalah guru deh. Teman-teman, itu kayaknya guru, dia adalah Tuhan, dia Yesus. Coba saja, kita sudah berusaha menangkap ikan, gak dapet, tapi waktu dia berkata, dia suruh kita untuk menebarkan jala, tiba-tiba kita dapat banyak ikan. Dia itu adalah guru kita, coba perhatikan. Lalu dia ngomong, Petrus, teman-teman, itu benar, itu guru kita, itu Tuhan. Langsung, waduh, senang banget. Petrus udah gak sabar pengen ketemu tuh guru, pengen ketemu Tuhan Yesus yang sudah sudah disalib, sudah mati, sudah bangkit, dan sekarang menampakkan diri itu. Dia gak sabar, Petrus langsung pakai bajunya ke dalam air supaya cepet. Aku pengen cepet ketemu dengan guru, dengan Yesus. Lalu kalau teman-teman yang lain enggak, mereka tetap naik perahu karena udah deket, kan udah di tepi danau Tiberias. Lalu yang lainnya turun dengan perahu. Kalau Petrus langsung turun ke dalam air supaya cepat. Oke adik-adik, ternyata waktu mereka sampai, Yesus, benar itu adalah Yesus. Yesus sudah menyalakan api dan juga sudah di atasnya ada ikan. Tuhan sudah menyediakan ikan, Tuhan sudah menyediakan roti. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka lagi, ayo bawa beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Tuhan Yesus bilang kepada mereka, ayo mana ikan yang baru kamu tangkap, ayo kita bakar juga. Lalu setelah matang ya ikannya, rotinya, lalu Tuhan Yesus berkata, ayo mari kita sarapan. Mereka sarapan. Dan tahu gak adik-adik, waktu itu Petrus dan teman-temannya tidak berani lagi bertanya, itu kamu siapa? Gak berani lagi, gak mau lagi bertanya, karena mereka sudah yakin ini pasti Tuhan. Walaupun dia sudah mati, dia hidup lagi dan inilah dia. Jadi bukan hantu, bukan. Emang hantu bisa makan? Enggak. Jadi Tuhan Yesus sarapan bersama dengan Petrus dan teman-temannya. Mereka makan bersama. Lalu setelah itu Tuhan Yesus memberikan tugas kepada Petrus. Kira-kira tugasnya apa ya adik-adik? Tuhan Yesus memberikan tugas kepada Petrus. Petrus, kamu mengasihi aku enggak? Iya guru, aku mengasihi engkau. Ya udah, sekarang kamu gembalakan domba-dombaku ya. Kamu terus melayani mereka, kamu terus tuntun mereka, ajar mereka akan firman Tuhan, supaya mereka semakin tahu firman Tuhan, supaya mereka hidup dalam kebenaran. Nah adik-adik, itulah kisah Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya untuk kesekian kalinya. Tujuannya apa? Supaya murid-muridnya semakin yakin bahwa Yesus yang sudah mati itu hidup dan benar-benar hidup. Sehingga murid-muridnya bisa menceritakan, bisa menuliskannya, sehingga kita sampai saat ini bisa tahu, bisa percaya bahwa benar Yesus yang sudah mati disalib hidup kembali. Dan kita yang percaya kepadanya, walaupun nanti kita mati, gak apa-apa, badan kita bisa mati, ya boleh mati, tapi ada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Makanya adik-adik, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus tetap melakukan firman Tuhan, dan juga mengajak orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka juga memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Sampai di sini cerita kita. Nah adik-adik, kita akan masuk di dalam kuis. Pertanyaannya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa di Danau Tiberias?
ulang. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa di Danau Tiberias? Silakan dijawab dalam waktu 1 menit. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah pada hari ini. Kita masuk di dalam doa. Dan jangan lupa ingatkan teman-temannya untuk mengikuti kisah anugerah supaya kita bertumbuh bersama-sama di dalam iman. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami di dalam ibadah pada hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami semakin percaya bahwa Engkau telah mati untuk menyelamatkan kami dan Engkau telah hidup kembali dan tidak akan mati lagi, sehingga kami yang percaya kepadamu memperoleh pengharapan, memperoleh keselamatan dan jaminan hidup yang kekal bersama dengan Engkau di surga nanti. Terima kasih Tuhan, jaga kami, jaga iman kami. Berkati juga kami di dalam sekolah kami, berkati kami di dalam kesehatan kami. Terlebih Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, melindungi kami dari virus corona. Tuhan tolong juga berkati juga bangsa kami, pemerintah kami dan juga para tenaga medis atau dokter supaya mereka bisa mengatasi virus corona ini dengan baik. Tuhan tolong kasihani bangsa kami. Berkati juga orang tua kami supaya mereka sehat dan dipenuhi dengan sukacita. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu di kisah anugerah minggu depan. Dadah.